ibu, jenengan jangan kalah sama Ida Laila. Ida Laila itu kan memberi kabar begini, suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa. Maksud jenengan ibu-ibu majelis taklim kalah karo Ida Laila. Ida Laila itu kalau menyampaikan seperti itu ndak tahu artinya seperti apa, berarti kan yakin, nggih? Menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa dibantu. Cek Roy tidak melembangkan kesedihan gitu. Di dalam kuburnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sampun? Sudah selesai honya? Ngapunten nggih Bu nggih. Barangkali ada yang itu loh kok ustadzah senengnya nyanyi. Bagaimana sih ya Bu, kawan bayi sih ya. Ngapunten ndak tahu dulu ketika hamilnya saya apakah ibu saya seneng mendengarkan lagu-lagu atau gimana kok sampai sekarang, padahal ya wis dilengaken mbok nek pengajian ora usah kok kayak nyanyi kayak gitu, ada saya udah diingatkan tapi cok keprocet. Keprocet di bahasa Indonesia ini apa mah? Oh. Ya itu. Bon, kembali ke ngaji. Ngaji gitu nggih? Sudah? Honya sudah? Nggih. Apakah di alam kubur itu, di alam barzakh ada siksa atau mungkin sebaliknya ada nikmat kubur? Apakah itu ada? Jangan kalah sama Ida Laila. Nggih, nggih. Nggih. Bahkan pernah ada penelitian orang-orang luar negeri itu melakukan penelitian sampai ada orang yang menemani ya orang dikubur, sampai ada yang memasang mikrofon. Nggih betul? Nggih, tiba tidak mendengar perkataan malaikat, cuma mendengar gemuruhnya suara. Nggih Bu nggih. Loh itu kata itu. Bahkan pernah ada orang yang memvideo kuburan di malam yang begitu sunyi senyap. Ngoten niku sampai ada suara sayup apa itu ya, dan rengeng-rengeng, mungkin ada yang menjerit, ada yang menangis di alam kubur. Disampaikan kepada ustadz ini bagaimana? Mohon maaf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita beriman, ndak usah dikasih video. Nggih. Tapi orang-orang luar negeri menggunakan akalnya. Penelitian, aku ki nek ora logika ora percaya, nggih mboten? Maksudnya melakukan penelitian dan itu terbukti. Nggih. Nah, rumiyin zaman masih setelah masa Rasulullah Muhammad SAW itu, sudah setelah masa itu ada sebuah kisah orang yang terkenal solehnya, nggih, meninggal dunia. Kayaknya kalau nanti mendengar kisah ini di Majelis Taklim Al-Madinah, yang menitipkan hartanya
kepada seorang yang soleh, kemudian yang dititipi meninggal dunia. Pernah mendengar nggih Bu nggih? Ini kisah singkatnya tidak saya ceritakan secara detail nggih Bu nggih. Jadi wonten tiyang soleh, ada pedagang, setelah menjual semua barang dagangannya laris, bawa uang banyak, sementara waktu sudah sore, sudah sepi, harus pulang. Nggih. Nah, nanti uang ini kalau dibawa pulang takut untuk dibegal atau dirampok. Kemudian mendengar bahwa di Mekah ini ada orang yang begitu soleh, terpercaya kejujurannya. Kemudian dititipkan harta tersebut, tapi selang 1 minggu orang tersebut pulang, orang yang dititipi harta meninggal dunia. Sementara tanya dengan istrinya tidak tahu. Makanya masalah utang piutang itu harus dicatat. Nggih mungkin nek wong biyen iku kan dicatet nang karo areng. Loh. Nah, nek zaman dulu saya itu dulu lihat tanggal lahirnya saya itu dicatat kalih nggih, bapak kula niku almarhum itu di pintu teng pager. Lek nyatet ngangge areng, Bu. Nggih, ngangge areng nggih. Terus enten sing nyatet ngangge pulas warna merah itu. Saya lahir harinya ini, tanggalnya berapa, tahun berapa, itu dicatat sama bapak saya. Itu teng pinggir apa? Nggih, pintu niku pintu kamar, kan pintu ini pintu kayu nggih Bu nggih. Nah, niku dicatat. Ibu ngoten niku. Istrinya mboten preso, anaknya tidak tahu. Ditanyakan dosen tidak tahu. Bapak nggak bilang sama saya. Tidak tahu di mana. Terus piyambake soal kepada pembesar Mekah, kemudian menyampaikan kisahnya. Saya itu titip uang kepada si Fulan bin Fulan, tapi orang tersebut sudah meninggal. Kemudian bagaimana saya akan mengambilnya? Istri dan anaknya tidak tahu. Bagaimana saya tahu di mana menyimpannya? Maka pembesar Mekah tersebut memberikan saran, ikuti riadohnya, suruh memanfaatkan qiyamul lailnya 3 malam. Kemudian setelah 3 malam, di malam yang terakhir, di sepertiga malam yang terakhir, panggillah namanya di sumur Zam-Zam. Panggil namanya di sumur Zam-Zam. Kenapa dipanggil namanya di sumur Zam-Zam? Oke? Dikatakan orang-orang yang di dalam kuburnya mendapatkan nikmat, maka akan mendengar panggilan tersebut dari sumur Zam-Zamnya, nanti akan nyaut panggilan jenengan. Oh, ngoten. Diundang Fulan bin Fulan sampai berkali-kali, sampai 3 malam tidak ada suaranya. Loh, ini kan orang soleh ini, orang soleh ini, orang soleh terkenal jujurnya. Kok tidak ada di nopo niki daftar orang-orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur? Ini belum sampai surga loh Bu, baru alam kubur. Kemudian datang lagi ke nopo niki ulama yang ada di Mekah tersebut. Pak Kiai, ngoten bahasa gampangnya loh nggih. Pak Kiai, wis tak lakoni riyadhah 3 hari, tapi sudah tak panggil namanya di sumur Zam-Zam, mboten semaur. Ya sudah. Di sana ada 1 sumur lagi, yang sumur itu sudah kering, tidak terpakai. Dan di situ banyak orang-orang yang di lingkungan situ orang jahat, orang kurang baik. Ketika dipanggil di situ, maka nyaut dengan panggilanmu, nggih, memenuhi panggilannya kamu itu, terus bukan dipenuhi, menjawab panggilanmu, berarti orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan siksa di alam kubur. Benar Bu, 3 hari kemudian riyadhah dipanggil namanya, ini orang soleh ini. Loh, kok semaur? Saya menyimpan hartamu di sini. Dijawab itu pertanyaannya, di sini dan di sini. Estu Bu, leres. Niku setelah mendapatkan jawabannya, niku digali di tempat tersebut, hartanya disimpan di situ, dipendem. Terus tiang niku kan penasaran, jenengan itu terkenal di tanah Mekah itu orang soleh, kok bisa tidak mendapatkan nikmat kubur? Nah, ini nanti ada orang yang sudah mendapatkan tiket surga tapi tidak selamat dari siksa kubur, karena ada hal-hal tertentu, seperti salah satunya tanazzau anil bauli fa innahu am'adabal qabri. Sempurnakan, resekno alek nggone wawik, kotoran, air seni dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, itu akan menjadikan siksa kubur. Orang tersebut ketika meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada tiket surga.
Dan insya Allah janjinya Allah yang ketika di akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah itu 1 tiket surga, pasti akan masuk surga. Tapi orang tersebut tidak selamat dari siksa kubur. Mergane ngopo? Nek ngoyo ora cewek. Utamane wawe tapi mboten resik. Nggih, atau cipratan air kencing dia tahu tapi tidak memperhatikan. Jadi non saya sing diresiki niku nggon keluare najis niku tok. Cipratan sekitarnya itu tidak dibersihkan. Jadi nyepelekaken dateng najis itu ndadekna siksa kubur. Tapi kisahnya orang tersebut bukan karena itu. Kan tiang penasaran, wahai fulan bin fulan, engkau itu orang soleh, terkenal baik, kenapa engkau mendapatkan siksa kubur? Saya belum sempat meminta maaf kepada saudara saya yang hubungan persaudaraan tersebut pernah saya putuskan. Jadi gelone niku nganti ngucap kayak niki. Nggih wong-wong gelak nggih onten manusia nggih. Tapi sampai ngucap seperti ini. Sudahlah, daripada seperti ini anggap saja saya bukan keluargamu lagi. Itu tidak boleh. Kalau ada orang tua bilang begini, wah anak kok nggak manut karo wong tua, wes kamu bukan anakku lagi. Itu memutuskan. Nggih. Terus wonten tiyang gelok kali sedulure gelak nggih Bu nggih, marah dengan saudaranya. Marah nggih marah, tapi kan wonten marine to Bu, penyakit kan kudu disembuhkan. Nggih mboten? Kalau tidak memaafkan orang marine itu justru menyiksa diri sendiri. Sampai mengucapkan seperti ini, dia bukan saudara lagi. Mulai detik ini dia bukan saudara saya lagi. Itu mohon maaf, orang yang memutuskan tali persaudaraan tidak hanya tidak akan masuk surga, di kuburnya mendapatkan siksa.